Mas bisa juara ini kayak mana sih? Gini. Ya saya dulu ya, makanya saya suka juara juga, karena saya mainnya sama orang-orang juara itu. Begitu juga saya pengen jadi pengusaha. Sejak mahasiswa saya selalu juga selain kumpul dengan mahasiswa juga berkumpul dengan orang pengusaha kayak tadi Pak Rahmat Pambudi apa. Makanya tadi kalau saya sampai jadi asisten, jadi kalau teman-teman tanya Pak bagaimana caranya melamar kerjaan, ya saya punya pengalaman. Pak bagaimana cara mencari usaha, ya punya pengalaman juga. Tapi tarifnya berapa sih? Panitia kok tidak semangat apa di organisasi, saya kira ya tidak betul juga. Nanti kita buktikan tidak hanya omongan Agus Soidi, tapi juga Agus Soidi menyadur dari beberapa ilmuwan, ya. Masa depan kita sangat perlu suatu tantangan usia yang tangguh. Jadi kita kan tidak hanya tangguh dalam ilmu juga dalam kan kecerdasan ada 3 nanti kan, emotional quotient yang sekarang kita pelajari di sini, intellectual quotient yang kita pelajari, emotional quotient sama spiritual quotient. Intelligence quotient dipelajari adik-adik di sini, tapi emotional quotient sama spiritual quotient adik-adik pelajari seperti informal seperti ini. Kenapa? Itu sifat kejujuran. Dengan landasan teori saya bisa mencerna apa makna yang waktu saya dapat. Akhirnya apa? Saya tingkat 1 akhir sudah masuk peternakan, saya ikutlah training. Tapi saya bilang kalau saya ikut organisasi saya nggak mau jadi yang tercuk-tercuk sebenarnya. Pokoknya saya mau jadi yang terbaik. Tingkat 2 ikut training kepemimpinan itu saya nyalonkan diri jadi ketua senat. Jadi bingung kan? Tingkat 2 nyalonin mana Bang Rio? Orang yang tingkat 4 yang suka nendang-nendangin itu Bang Rio. Saya bilang kan di basket itu kan suka iya seniornya juga ditendang, suka kita jual push up, nyium tai juga. Saya ikut lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah waktu itu kepilih juga saya jadi ketua senat. Habis itu terpilih jadi ketua macam Isma Teti. Waktu itu saya berpikir cuma ini, kalau saya cuma ngangkat kursi saya nggak bisa bergaul begini kan. Waktu zaman saya waktu itu dan juga wong saya ngantri gitu ya Pak ya, mau konsultasi karena saya jadi ketua senat kan repot sini ke ruangan senat, saya taruhlah antrinya di nomor 1 karena saya pagi-pagi. Saya datang lagi ternyata ada orang yang lihat, mungkin waktu yang antrinya orang perempuan yang dulu, tapi saya kan di pertama. Begitu saya masuk saya diusir, keluar kamu. Pak saya dari keluar kamu. Sampai segitunya kolonialnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan tantangan kan. Nah, waktu itu sampai segitunya ya, supaya saya bisa bergaul dengan mereka sampai level tertinggi. Makanya saya harus jadi yang terbaik dimanapun. Saya waktu jadi sales harus jadi sales yang terbaik. Saya jadi kepala cabang yang terbaik. Jadi senior yang terbaik sehingga kita bisa naik dengan cepat. Jadi juga kawin dari cepet-cepet. Sebentar lagi kawin juga di bawahnya. Saya kawin umur 23 Pak. Orang Lampung yang saya kawinin ya. Berarti kan? Toh nantinya juga kawin juga kan? Asal yang dikawinin mau jajak susah. Mampu beradaptasi ini niru dan nambahin. Ya. Mampu perbaikan tiada henti. Kalau bahasa Jepangnya itu dan mati nggak dibawa. Berpikir global tapi beraction lokal. Nah, target misi manusia menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, bermanfaat bagi jurusan peternakan, bermanfaat bagi orang tua kamu, bermanfaat bagi teman kamu. Tetapi itu tidak mudah, pasti banyak hambatan-hambatan. Suara-suara penghalang dari luar, ngapain sih lu ikut kegiatan-kegiatan? Pasti kan kakak kamu, apa pacar kamu. Kenapa? Karena kamu kegiatan waktunya habis, gak bisa diapelin, makanya kamu gitu kan. Iya kan, saya juga gitu. Pacar saya itu kan, saya kan gak pernah ngapel jarang kan. Setiap kayak ngapelnya ajak perpustakaan. Ini kalau malam minggu kegiatan kampus, kalau ngapel perpustakaan kan. Ya sudah, kalau nggak mau ya sudah sebenarnya. Tapi itu tak buktikan suatu saat kalau di IPB itu ada naik dan tidak naik. Lu lihat dulu, yang sering ngapel kan tidak naik kan, dan kan banyak yang di kegiatan kampus meskipun kegiatannya rajin, ya sejak awal harus di-maintain. Ya saya kasih contoh, ya gimana lagi siapa lagi kan ya. Jadi saya kasih contoh.
Saya di kampus waktu di Bogor itu kan susah sekali. Ini lagi kecerdasan emosional. Waktu itu susah meninggalkan praktikum kan Pak ya. Kalau praktikum dapat F juga naik juga kan. Tapi saya kan harus jadi ketua SMAPSI harus keliling tuh. Dari saat saya dikata asisten Mbak tolong lah, saya ini kan bawa nama ibu-ibu begini itu saya boleh nyusul lah, boleh nyusul kan. Nah, yang kedua saya targetin kelas 3 akhir saya harus penelitian. Ya. Penelitian pada saat liburan, orang-orang liburan senang-senang saya penelitian. Laki-laki tujuan hidup kita apa? Saya ke arah ke marketing, saya ke arah bisnis. Meskipun saya di peternakan waktu itu saya sudah ngamati marketing buat perang pemasaran antara susu bubuk Denko dan susu bubuk Bendera. Waktu itu kalau zaman Miko Jaya, mama saya sudah tinggi bisa sekolah gitu kan, 400 juta zaman tahun 91 92 ya. Jadi biaya kan. Supaya apa? Saya waktu itu pengen kenalan sama banyak orang. Yang namanya nyari data itu sulit, bener kan? Ya itu lagi teknik-teknik lagi kan? Ya ngajak makan apa? Yang sudah punya data lama nggak apa-apa ngajak makan, itu foto sama datanya. Sekarang itu kan tidak diajarkan di sekolahan komputernya waktu ya. Tidak diajarkan itu kan. Nanti saya kasih teknik bagaimana masuk dalam suatu pekerjaan sehingga kita disenangi semua orang pada saat diangkat. Orang lain tidak ada yang nggak usah diangkat tuh itu sombong kan. Kan ada juga orang mau diangkat karena yang satu nggak suka nggak jadi diangkat tuh Pak. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana itu sehingga orang semua dukung kita meskipun kita paling muda misalnya itu terjadi sama saya kan. Nah, itu kan ilmu emotional quotient ternyata setelah saya ikut trainingnya Pak Arif Ginanjar, ilmu gitu ternyata saya cuma baca buku aja saya terapkan sebenarnya. Saya baru tahu kan. Jadi jangan putus asa itu kalau kamu wah nggak usah ikut kegiatan lah capek-capekin bukan apa pacarmu kehilangan waktu untuk diapelin. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki suruh ngapel terus makanya nggak boleh ikut kegiatan. Zaman-zaman itu ada pemikiran kita kan ternyata tidak begitu Pak. Ternyata memang orang Cina itu fighting spiritnya tinggi. Saya tes, saya ambil 2 orang jawabannya sama anak SMA. Yang satu orang kita, yang satu orang Chinese. Ya, di perusahaan itu ada setahun itu kalau yang tidak benar-benar prestasinya terlalu gemilang ada 3 lah kenaikan, gitu kan? Kenaikan gaji normal, kenaikan gaji prestasi. Begitu saya tes, saya amati beneran Chinese ini kalau pekerjaannya belum selesai, mau hari Sabtu, mau hari Minggu dia masuk tanggung jawabnya. Orang kita mau selesai kayak mau enggak lagi kan? Ya sudah yang penting waktunya pulang. Akhirnya apa? Pada saat kenaikan gaji ini kan naik, misalnya 25%, ini kan enggak. Kalau saya gajinya 1 juta ini jadi 1.250.000, jangan ketinggalan. Ada kenaikan prestasi lagi, naik lagi dia menjadi 10%, naik lagi 1.300.000. Pada saat naik general increase sama-sama 10%, yang ini cuma 1.100.000, ini sudah 1,5 juta misalnya. Ya, besok naik lagi, lama-lama kesenjangan tambah tinggi kan? 2 tahun tuh, terus ngomong baru kan, gajinya gila itu lebih besar. Padahal dia setahun naik sekali, 3 kali, dia naik sekali karena males kan gitu kan. Nah, itulah yang membedakan kita, gitu ya. Tahapan keberhasilan, kalau kita mau berhasil, ya yang penting memahami dulu. Terus kamu punya satu itu, kamu mau ngapain setelah lulus? Mau bekerja nggak apa-apa, nggak salah juga kalau bekerja. Kalau semua jadi pengusaha, nanti sama jadi bekerja gitu. Tapi bekerja juga bekerja yang baik gitu ya. Kamu mau bekerja, setelah bekerja melatih. Dalam artian melatih, misalnya kamu mau bekerja di bidang peternakan. Sejak awal jadi setiap ada kesempatan. Ini enak ada yang hubungkan. Pak Saryo, Pak Mukhtar hubungkan kita, kamu bisa ketemu sama orang yang langsung berkecimpung dalam dunia kerja. Kalau nggak ada mana bisa. Lama kan, kalau nggak pandang bawa ini kita juga pandang kerjaan nggak boleh sebenarnya. Tadi kan balik, sorry Pak ini banyak itu dari kantor pusat Pak nanti di masalahnya ada lagi. Ada satu mahasiswa yang tipenya, oh ya saya jalan dulu, yang penting saya dapat ilmu.
dikasih makan subuh, gak dikasih makan nggak apa-apa, pakai dulu hitung-hitung saya menimba ilmu. Itu saya dulu. Tapi mungkin sekarang kan, udah capek-capek, nggak dapat timbalan, ngapain mending di rumah? Nggak tahu padahal itu ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Saya ada yang nggak mau di rumah, kan? Kalau liburan panjang itu yang ke Maluku, acara Ismameti, mana, ya apa? Acara desa kalau di IPB dulu Pak ya, kerja desa apa istilahnya itu kan. Pokoknya nggak pernah di rumah, kan? Tapi itu sekarang bermanfaat apa? Pada saat saya masuk ke sini dan goncang. Coba hapuskan rasa